Hadirin yang semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini diterangkan dalam kitab Al-Mawaqidul Usturiyah dalam hadis yang ke-18, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat. Kata Rasul, "Man a'jabul khalqi imana?" Wahai sahabat, siapakah iman makhluk yang paling aneh, iman makhluk yang paling ajaib itu siapa wahai sahabat? Rasulullah menjawab, para sahabat menjawab, maksudnya qalu imanul malaikah ya Rasulullah. Iman yang paling aneh, paling ajaib itu adalah imannya para malaikat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yarawna al-amra? Bagaimana para malaikat tidak beriman dengan iman sempurna wahai para sahabat, sementara para malaikat menyaksikan secara nyata kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini. Kemudian sahabat menjawab, an-nabiyun ya Rasulullah, tentunya iman yang paling aneh itu adalah imannya para nabi wahai Rasul. Maka Rasulullah menjawab, wa kaifa la yu'minun nabiyyun? Bagaimana nabi tidak beriman? Bagaimana para utusan tidak beriman? Kata Nabi, sementara waruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, sementara malaikat Jibril senantiasa turun kepada para nabi ini dengan membawa perintah-perintah dan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah, para sahabat menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah, iman yang paling hebat itu wahai Rasul adalah iman para sahabatmu wahai Rasul. Kami ini wahai Rasul, kata sahabat. Maka apa kata Nabi? Bagaimana sahabat-sahabatku seperti kalian itu tidak beriman sempurna, sementara para sahabatku kalian itu, kata Nabi, yaronal mu'jizati minni, selalu menyaksikan mukjizat-mukjizat, keanehan-keanehan yang luar biasa yang Allah tampakkan dari tanganku dan dari diriku, kata Rasul. Wa unabbi'uhum bima unzila alayya, dan aku peringatkan kepada mereka, aku beritahukan kepada mereka tentang apa-apa yang Allah turunkan kepadaku. Wajar kalau sahabatku seperti kalian, kata Nabi, beriman dengan iman sempurna. Tetapi kata Rasul, walakin a'jabun nasi imanan, tetapi iman manusia yang paling aneh, kata Nabi, qaumun yaji'una min ba'di, adalah suatu kaum umatku yang mereka hidup setelah aku mati, mereka hidup di akhir zaman, yu'minuna bi. Sifat mereka, walaupun mereka hidup di akhir zaman, tidak pernah melihatku, kata Nabi, tidak pernah secara langsung melihat mukjizat yang Allah turunkan kepadaku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan ajaran-ajaranku, wa faulaika ikhwani, maka mereka yang beriman di akhir zaman, kata Nabi, tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat mukjizat dariku, mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasul. Maka alhamdulillah, kita ini walaupun kotor, walaupun durhaka, dianggap saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka sebagai terima kasih kita kepada Rasulullah, perbanyak baca sholawat kepada Nabi, yang alhamdulillah Majelis Al-Muttharin ini setiap malam Jumat konsisten membaca sholawat kepada Nabi. Maka bagi yang ingin bergabung, silahkan bergabung dengan kami. Dan alhamdulillah, tuan rumah ini walaupun anggota TNI, beliau sibuk, memang sibuk, tapi beliau luangkan untuk bersama-sama bermajlis dengan kami untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, sering kita bertanya-tanya, sesuatu yang Allah ciptakan ini, siapa yang paling hebat, paling dahsyat? Maka dijawab pula oleh Nabi, dahulu kala ketika Allah, dalam sebuah hadis dikatakan, lamma khalaqallahul jibal, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha, ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi, taharrakat, bumi ini bergetar,
tidak diam seperti yang keadaan kita saat ini. Lalu fakhalaqal jibal, ketika Allah Ta'ala melihat keadaan bumi ini bergetar, Allah Maha Kuasa, Maha Tahu Allah. Ini memperlihatkan kekuasaan Allah yang lain. Maka Allah Ta'ala ciptakan gunung-gunung, lalu Allah Ta'ala pakukan gunung tersebut kepada bumi. Fastaqarrat, akhirnya bumi menjadi tenang. Maka kata Allah, wal jibala autada, bumi lah gunung-gunung, kata Allah, aku ciptakan sebagai paku-paku di bumi itu. Ketika malaikat melihat keanehan kekuatan gunung yang dapat menghentikan getaran bumi, malaikat merasa heran, bertanya kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Rabb, hal min khalqik syai'un asyaddu minal jibal? Wahai Tuhanku, apakah ada sebuah makhluk yang kau ciptakan ya Allah yang lebih kuat daripada gunung yang dapat menghentikan getaran bumi ya Allah? Kala na'am. Allah Ta'ala berfirman, iya wahai malaikat. Apa kata Allah? Al-hadid, yaitu besi lebih kuat daripada gunung. Maka tidak heran kalau ada besi sudah diolah menjadi bulldozer, diolah menjadi alat-alat berat lalu menghancurkan gunung-gunung dan lain sebagainya, karena besi diciptakan oleh Allah Ta'ala lebih kuat daripada gunung. Lalu malaikat bertanya lagi ke Allah, heran lagi malaikat, ya Rabb, wahai Tuhanku, adakah makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat daripada besi? Apa kata Allah? Na'am, iya ada wahai malaikat. Apa itu? An-nar, api lebih hebat daripada besi. Apa contohnya? Kadang bangunan-bangunan yang dibuat dari besi mereka akan terbakar hangus karena kobaran si jambu merah ini. Heran lagi malaikat, bertanya lagi ke Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, adakah makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat daripada besi? Api ada, kata Allah Ta'ala. Apa? Al-ma, air lebih hebat daripada api. Makanya kalau ada kebakaran pasti yang datang itu pemadam kebakaran, tidak mungkin yang datang tukang gunting. Bawa apa? Yang bawa air, akan bawa api juga. Kemudian malaikat bertanya lagi ke Allah, ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada, kata Allah. Apa? Ar-rih, angin. Maka kalau ada hujan kemudian ditiup oleh angin, maka hujan air itu akan mengikuti angin. Kemudian bertanya lagi para malaikat, heran lagi, ternyata masih ada yang lebih hebat. Ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada angin yang dapat meniup air, yang air dapat memadamkan api, yang api dapat membakar besi, yang besi dapat menghancurkan gunung, yang gunung dapat menghentikan getaran bumi? Ada, kata Allah Ta'ala. Siapa? Ternyata bukan benda-benda. Al-mu'min, kata Allah. Orang mukmin yatasaddaqu shadaqatan, yang orang mukmin ini bersedekah, fa'akhfaha, lalu sedekahnya ia sembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga diibaratkan kata Nabi, andai kata tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu. Artinya andai kata yang mengeluarkan sedekah dan infak, orang lain tidak tahu terhadap infak dan sedekahnya. Ketika ia mati, ternyata banyak yang membangun masjid di sini, bangun pesantren di sana, bangun masjid di sana, dan lain sebagainya. Maka bahwa asyaddu minhu, maka orang mukmin yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh orang lain, itu lebih dahsyat, lebih kuat pahalanya menurut Allah Ta'ala daripada api, air, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Kenapa demikian? Karena sedekah yang diberikan secara samar-samar, tidak diketahui orang, disembunyikan, itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jelek, apakah buruk orang yang melakukan sedekah dengan diumumkan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren? Tidak buruk. Apalagi dia adalah orang kaya yang agar ditiru oleh orang yang kaya yang lain, agar orang kaya yang mengikutinya dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia sudah dapat dua pahala. Satu, pahala sedekahnya sendiri. Yang kedua, pahala orang yang mengikutinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagai bekal hidup kita, harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita simpan akan menjadi warisan dan rebutan, dan harta yang sebenarnya adalah harta yang pernah kita infakkan sebagiannya di jalan Allah Ta'ala, yang kita pernah nyumbang ke pembangunan masjid,
pesantren, madrasah, sarana agama, pernah menyekolahkan anak-anak yatim ke pesantren-pesantren sehingga dari mereka tak kenal Allah, mereka kenal Allah. Maka alhamdulillah pada masa sekarang ini kita banyak rasakan banyak orang-orang kaya yang dermawan, banyak orang-orang kaya yang ringan tangan karena mereka ingat bahwa setelah hidup ada mati. Dan ingat, dalam harta ada dua: satu, ada hal yang wajib; dua, ada hal yang sunnah dan dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Apa hal yang wajib? Yaitu zakat. Setiap yang kita punya harta lebih daripada nisab batas waktu zakatnya, maka wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menjadi momok yang menakutkan nanti di akhirat. Yang kedua, zakat dan infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain sebagainya adalah perkara yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, yang kelak akan menjadi pendamping kita di alam kubur dan akan menjadi pembela kita di api neraka. Karena kata Nabi, sedekatul alimnya junnatun minan nar, sedekah yang diberikan secara terang-terangan dapat menjadi penghalang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bersedekah, berinfak, berwakaf. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang masih muda dengan pemudaannya, yang suaranya masih laku dengan suaranya. Karena itu semata-mata akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terakhir kita doakan almarhum almarhumah yang tadi kita kirimkan Fatihah, Yasin dan lain sebagainya kepada mereka, yang tentunya mereka mengharapkan infak dari kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala almarhum almarhumah ini dan keluarga kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, kuburannya dijadikan taman daripada taman surga dan tidak dijadikan jurang daripada jurang neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.